فقد افترى إثما عظيما. Dengan meningkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah sebagai syukur seorang hamba atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajak umatnya kepada jalan yang benar, kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Kita masih dalam mengkaji tentang syarah Ahlus-Sunnah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Al-Wajibi. Kita setelah kita membahas tentang permasalahan iman, bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, baik itu perkataan yang dilakukan oleh hati ataupun lisan, atau perbuatan yang dilakukan oleh hati, lisan, serta anggota badan, yang dia bertambah dan berkurang. Atau dengan pengertian yang lain, iman itu perkataan yang dikatakan oleh lisan, keyakinan yang diyakini oleh hati, dan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan, dengan amalan saleh, ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lompat dari kitab ke halaman ke-28 yang kita lompat ke halaman ke-28. Langsung kita membaca dan membahas apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ar-Raziyan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah membahas tentang iman, beliau membahas tentang apa yang beliau katakan di sini, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah, ghairu makhluqin, dia bukan makhluk, bi jami'i jihatihi, di semua arahnya. Artinya dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, Al-Quran tetaplah kalamullah, perkataan Allah. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran. Maka disampaikan di sini Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Dia perkataan Allah, bukan makhluk seperti kita. Kita adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Maka Al-Quran bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijami'i jihadi, di seluruh arah. Artinya apa? Bagaimanapun Al-Quran, dimanapun dia, kapanpun, dia tetap kalam Allah, perkataan Allah. Maka pensyarah menyebutkan di dalam menjelaskan perkataan Al-Imam Ar-Raziyan, beliau menyebutkan di sini Al-Qur'anu huwa kalamullah.
Al-Quran merupakan perkataan Allah. Sami'ahu Jibrailu minallah, yang didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala bihi ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril setelah mendengarnya dari Allah, beliau turunkan Al-Quran tersebut kepada hati atau kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah turunkan kepada Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau simpan atau beliau hafalkan, kemudian beliau tadabburi, dan beliau simpan Al-Quran tersebut di dalam hatinya. Dia menetap, dia hilang, tidak mendengarkan begitu saja tanpa menghayati, mentadabburi dengan hatinya. Ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-193 sampai kepada 194. Apa Allah berfirman? Nazala bihi ruhul amin, yang mana Al-Quran telah turun dengan Ar-Ruhul Amin, di antara nama dari Jibril. Jibril memiliki nama yang banyak, di antaranya adalah Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Oleh karenanya Jibril Allah percayakan, Allah berikan tugas untuk menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul. Di antara wahyu yang Jibril turunkan adalah Al-Quran, yang beliau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau dengannya menjadi orang-orang yang memperingati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingati untuk jauh dari kemusyrikan yang menyebabkan masuknya mereka ke dalam neraka dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril, sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah. Wa anna Allah takallama bihi, Allah lah yang berbicara dengan Al-Quran tersebut. Allah lah yang berfirman, yang berkata dengan Al-Quran tersebut. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, dan kemudian perkataan tersebut, firman tersebut didengarkan oleh Jibril. Wa nazala bihi ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rentetan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, berkata, kemudian Jibril mendengar firman tersebut, perkataan tersebut, kemudian Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kalamullahi lafzuhu wa ma'nah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Lafzuhu wa ma'nah, lafadznya
juga maknanya. Jadi perkataan Allah itu mengandung dua unsur, lafaz juga makna. Munazzalun ghairu makhluk, dia diturunkan bukan sebagai makhluk. Walihada yaqulu ahlus sunnah, oleh karenanya ahlus sunnah mengatakan kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kalau kita buka buku tentang akidah dari ulama-ulama yang terdahulu, maka mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi. Dari Allah Al-Quran itu bermula, wa ilaihi ya'ud, dan dia akan kembali kepadanya di hari akhir nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan tentang Al-Quran, dia makhluk atau bukan makhluk, adalah permasalahan yang besar. Di antara ahli sunnah wal jamaah dan orang yang menyelisih mereka. Sehingga ada satu kejadian yang menimpa ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah yang menimpa salah satu dari imam madhab yang banyak diikuti oleh seluruh manusia, oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Ahmad dikenal karena dikenal dengan imam ahli sunnah, imam ahli sunnah wal jamaah, karena prinsip yang beliau pegang sekalipun banyak cobaan yang beliau rasakan, banyak siksaan yang beliau yang menimpa beliau, dipukul, dicambuk, dipenjara, tapi beliau tidak bergeming sama sekali, masih memegang prinsip bahwasanya Al-Quran kalamullah ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan, berkomentar tentang apa yang terjadi di zaman tersebut dengan perkataannya, innallaha subhanahu wa ta'ala hafizal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam ini, menolong agama Islam ini bi Abi Bakrin yaumar riddah, dengan Abu Bakar, khalifah pertama, pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumar riddah, di hari di mana Abu Bakar memerangi mereka para sahabat yang murtad dari agama Islam selepas dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari sahabat yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka, sekalipun mendapatkan penolakan dari sebagian para sahabat, tapi Abu Bakar teguh, sehingga beberapa sahabat yang menolak rencana beliau akhirnya mengetahui ternyata Abu Bakar lebih jauh dalam pandangannya. Wa bil Imam Ahmad yaumal mihnah, agama Islam ini ditolong dengan Abu Bakar di hari di mana Abu Bakar memerangi sahabat yang keluar dari agamanya, kembali kepada kekufuran mereka, diperangi mereka agar mereka kembali kepada agama Islam, agar Islam kembali kepada kejayaan dan kemuliaan.
wa bil Imam Ahmad yaumil mihnah, dan agama ini ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui al-Imam Ahmad yaumil mihnah, hari di mana Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan, katakanlah bahwasanya Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad apa? Bersikeras untuk tidak mengatakan hal tersebut, sekalipun setelah itu dia menimpa siksaan yang sama. Yang dimaksud dengan yaumul mihnah adalah apa yang terjadi di zaman Al-Ma'mun, khalifah di zaman Abbasiyah, yang beliau dekat dengan orang yang memiliki atau yang yang berpemikiran dengan pemikiran Mu'tazilah, Ahmad ibnu Abi Du'ad. Al-Ma'mun dia dekat dengan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, hingga akhirnya beliau percaya dengan orang tersebut dan menjadikannya sebagai menterinya dan mendengar apa yang dikatakan oleh dia, sehingga beliau mewajibkan semua kaum muslimin di saat itu untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, siapapun mereka, sampai pun ulamanya. Kalau tidak, ancamannya adalah siksaan, bahkan sampai dibunuh. Maka di saat itu adalah di saat dimana kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar diuji. Sampai ada dua kubu yang dimana Ahlus Sunnah, karena memang ancamannya adalah siksaan, bahkan sampai dibunuh atau dipenjara, siksa, dipenjara, bahkan sampai dibunuh. Maka sebagian dari Ahli Sunnah menjadikan apa yang sedang mereka alami sebagai suatu keadaan yang memaksakan mereka untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, tapi keyakinan hati mereka tetap pada keyakinan yang sesungguhnya, bahkan bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Dia mengatakan dengan lisan, hanya apa? Karena agar tidak mendapatkan siksaan tersebut. Karena ini keadaan yang memaksa mereka untuk mengatakan hal tersebut. Karena syariat memberikan keringanan atau membolehkan hal tersebut, sebagaimana yang terjadi pada keluarga Yasir, di mana mereka disiksa, sehingga sampai kepada Ammar mengatakan perkataan yang yang diiyakan oleh orang-orang musyrik, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi ba'da imani illa man ukriba wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara billahi wa min ba'di iman, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriba wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali bagi mereka yang dipaksa untuk mengatakan suatu perkataan yang kufur, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Artinya apa? Dia mengatakan lisannya mengatakan suatu perkataan yang diiyakan oleh orang yang memaksa dia, tapi hatinya dia tetap dalam keimanannya. Maka sebagian ahli sunnah di saat itu
mereka meyakini hal tersebut. Tidak mengapa kita mengatakan dengan lisan kita, tapi hati kita tetap mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Ada juga mereka yang mengatakan atau berkilah, sehingga yang memaksa dia untuk mengatakan Al-Quran al-makhluk mengiyakan perkataannya. Bagaimana mereka berkilah? Mereka mengatakan Al-Quran, At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Zabur makhlukah, adalah makhluk. Yang dimaksud adalah apa? Jari-jarinya. Jadi ini makhluk. Bukan apa? Bukan Al-Qurannya. Tapi yang dimaksudkan oleh dia apa? Jari-jari ini. Alat yang digunakan untuk dia menghitung. Sehingga orang yang meminta dia, memaksa dia untuk mengatakan bahwa makhluk, mengiyakan padahal yang dimaksud tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad berkata, sekalipun hatinya tidak mengatakan, tidak mengiyakan perkataannya? Ataukah Imam Ahmad yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan Al-Quran, Zabur wa Taurah adalah makhluk dengan jarinya, kemudian yang dimaksudkan makhluk adalah jari-jarinya? Tidak mengatakan, tidak melakukan keduanya. Dan ada yang membersamai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Siapa? Yaitu adalah Muhammad ibnu Nuh, semoga Allah merahmati keduanya. Imam Ahmad dan Muhammad ibnu Nuh menolak untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Mereka keduanya mengatakan Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Quran merupakan perkataan Allah yang mana Al-Quran diturunkan, bukan makhluk. Dan mereka memandang bahwasannya apa yang sedang mereka alami di saat itu bukanlah sesuatu yang membolehkan mereka untuk mengatakan perkataan yang menyelisih keyakinan mereka. Mereka meyakini Imam Ahmad di saat itu berpendapat bahwasannya mengatakan Al-Quran makhluk secara lisan sekalipun hati tidak, sesuatu yang tidak dibolehkan di saat itu. Kenapa? Apa hujah Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad mengatakan, karena Imam Ahmad memandang di annal maqam jihad, karena apa yang sedang dialaminya di saat itu adalah suatu jihad yang harus Imam Ahmad lakukan. Adapun paksaan yang mengharuskan seseorang untuk apa? Untuk mengatakan lisannya berbeda dengan hatinya apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Dan Imam Ahmad tidak memandang ini adalah sesuatu yang menyangkut pribadinya. Tapi apa? Imam Ahmad menganggap ini adalah sesuatu yang menyangkut agamanya. Dan Imam Ahmad harus berjihad di saat itu. Apa jihadnya Imam Ahmad? Mengatakan bahwasanya Al-Quran besi kekeh. Sekalipun banyak dari ulama yang mengatakan yang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan Muhammad ibnu Nuh, tidak masalah bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap apa? Mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila yang sedang dialami oleh seseorang menyangkut agamanya, menjaga agamanya, maka wajib bagi dia untuk merelakan jiwanya.
merelakan jiwa raganya. Yang terpenting apa? Agama yang mulia ini tetap terjaga kemurniannya. Itulah prinsip Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan sahabatnya Muhammad ibn Nuh di dalam menjaga agamanya. Dia siap berjihad. Dia tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, sekalipun nanti dia menerima siksaan, disiksa, dipenjara, dicambuk, sakit, tidak masalah bagi Imam Ahmad. Yang terpenting agama ini selalu terjaga kemurniannya. Maka tidak bisa kita bayangkan kalau di saat itu Imam Ahmad rahimahullah, imam yang dikenal keilmuannya, selalu diambil perkataannya, mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk, sekalipun dengan dalih untuk menjaga jiwa raganya dari paksaan, dari ancaman siksaan atau akan dibunuh, atau dia mengatakan karena berkilah Al-Quran makhluk, maka umat Islam setelah itu seluruhnya akan mengatakan Al-Quran makhluk sampai saat ini. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakannya, dan tetap Al-Quran kalamullah. Maka tidak bisa kita bayangkan kalau saja Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka tidak ada lagi yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad? Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Allah menolong agama ini dengan dua sosok, Abu Bakar dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kejadian tersebut, sebelum ujian, paksaan kaum muslimin untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, para ulama tidak pernah membahas Al-Quran itu adalah kalamullah secara tersendiri, mengkhususkan bab tentang Al-Quran kalamullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu masuk ke dalam pembahasan tentang sifat Al-Kalam lillah. Pembahasan apa? Bahwasanya Allah itu diantara sifatnya adalah sifatul kalam, sifat bicara. Allah itu apa? Allah itu bisa berbicara. Allah itu punya sifat bicara. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dan bicaranya Allah adalah bicara yang sempurna, yang tidak sama dengan bicara yang makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun yang berkaitan dengan Allah, sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya tidak sama dengan makhluk. Dan di antara sifat Allah adalah sifatul kalam, sifat bicara. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat apa? Sifat bicara. Dalil-dalil yang berkaitan dengan apa? Sifat tersebut. Tapi karena kemudian terjadi kejadian ini yang dialami oleh Imam Ahmad dan kaum muslimin secara umum, dan para ulama memandang pembahasan ini adalah pembahasan yang penting untuk dibahas secara tersendiri, maka ulama setelahnya
memisahkan pembahasan tentang kalam, tentang Al-Quran, bahwasanya kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Dan jangan sampai kita meyakini bahwasanya kalau Allah berkata, kalau Allah punya sifat bicara, kemudian kita lihat manusia ternyata berbicara, berarti Allah sama seperti manusia. Maka jawabannya tidak seperti itu. Sekarang kita balikkan, manusia berbicara, punya sifat bicara, oke. Maka semua kita akan mengatakan iya, manusia punya sifat bicara. Apakah malaikat punya sifat bicara? Maka jawabannya apa? Iya atau tidak? Iya, malaikat bisa berbicara. Kita tanya lagi, samakah bicaranya malaikat dengan manusia? Kalau ada yang mengatakan sama, mana dalilnya? Mana buktinya? Maka dari sini kita mengatakan antara makhluk dengan makhluk saja, sifat yang masing-masing mereka miliki itu berbeda, tidak bisa disamakan. Bagaimana antara makhluk dengan Allah yang menciptakan makhluk tersebut? Maka jauh lebih sempurna. Apalagi Allah sebutkan sifat tersebut di dalam Al-Quran. Contohnya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih baik perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Menunjukkan kepada Allah itu berbicara, punya sifat bicara. Kemudian kok ada yang mengatakan, kalau Allah punya sifat bicara, gimana dong bicaranya Allah? Maka kita mengatakan, wallahu ta'ala, tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Allah hanya mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah berbicara. Tapi apakah Allah mengabarkan tentang sifat bicaranya Allah? Tidak. Maka di dalam memahami nas-nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah, pahami sesuai dengan zahirnya. Zahir apa? Sesuatu yang nampak. Paling pertama kita pahami. Kalau orang paham bahasa Arab, kalam itu apa? Berbicara. Berarti yang berbicara memiliki sifat bicara. Ada enggak sekarang yang berbicara tidak memiliki sifat bicara? Fulan bisa berbicara, kemudian kita katakan tapi dia tidak memiliki sifat bicara. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Orang yang tuli, apakah dia punya sifat bicara? Jawabannya apa? Dia tidak memiliki sifat bicara, makanya dia tuli. Kalau dia punya sifat bicara, dia akan berbicara. Dia tidak tuli. Allah bisa berkata. Allah berbicara, berkata, berfirman. Berarti Allah punya sifat bicara. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalam, atau disebut dengan al-qaul, atau disebut dengan al-hadis. Semua itu kembali kepada satu sifat, yaitu sifatul kalam. Nah, di antara apa yang Allah firmankan, apa yang Allah katakan adalah Al-Quran. Masuk ke dalamnya apa? At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bukan makhluk.
Itulah pembahasan yang sedang kita bahas di saat pada pertemuan kali ini. Kenapa Al-Quran itu bukan makhluk? Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah, wa kalamuhu min sifatihi, dan perkataan Allah, firman Allah adalah di antara sifatnya. Wa sifatuhu laysat makhluqah, dan sifat Allah adalah bukan makhluk, sifat. Apa yang Allah tersifati dengannya? Apakah dia makhluk? Bukan. Karena makhluk adalah apa yang Allah ciptakan, dan sifat bukanlah apa yang Allah ciptakan. Karena Ahlus Sunnah memegang kaidah al-kalamu fis sifat kal-kalami fil dzat. Berbicara tentang sifat Allah seakan kita sedang berbicara tentang zat Allah. Berarti kalau kita sedang berbicara tentang sifat Allah, dia seakan kita sedang berbicara tentang zat Allah. Apakah sifat makhluk? Bukan. Sifat itu zat yang Allah tersifati, yang mana zat Allah tersifati dengan sifat tersebut. Makanya Ahlus Sunnah itu tidak yakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Quran merupakan apa? Kalam Allah, perkataan Allah. Kembali kepada kitab, wa huwa kalamullahi lafzuhu wa ma'nahu munazzalun ghairu makhluqin. Perkataan Allah, lafadznya dan maknanya. Karena ada orang yang membedakan Al-Quran itu lafadznya saja kalamullah, tapi maknanya bukan. Sebagian mengatakan maknanya kalamullah, tapi lafadznya bukan. Tujuan mereka satu, ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Karena keyakinannya meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk adalah keyakinan yang batil. Dia telah meyakini bahwasanya sifat Allah adalah makhluk, berarti zat Allah itu tercampuri dengan makhluk. Waliyahulillah, sangat batil, sangat salah yang sangat besar. Ini permasalahan yang penting. Minhu bada'a. Al-Quran kalamullah. Al-Quran merupakan apa? Kalamullah. Apa dari Al-Quran? Ada. Surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajara. Jikalau ada orang musyrikin datang kepadamu wahai Rasulullah, istajara, meminta perlindunganmu, meminta hidup berdampingan denganmu, fa'ajirhu, maka terimalah permintaannya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ini perintah Nabi kepada siapa? Perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau ada orang musyrikin datang kepada beliau, wahai Rasulullah, biarkanlah aku hidup berdampingan denganmu, berdampingan dengan kaum muslimin. Apa kata Allah? Fa'ajir, terimalah dia, terima permintaannya, biarkan dia hidup bersama kaum muslimin. Biarkanlah hidup dia di bawah naunganmu. Apa hikmah dari itu? Hikmah dari perintah hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah. Mungkin saja setelah mendengar perkataan Allah, dia hatinya melunak dan masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, dari manakah orang muslim mendengar kalam Allah? Apakah mendengar langsung dari Allah? Dari malaikat Jibril? Maka jawabannya mendengar dari Rasul. Kalamullah yang seperti apa yang mereka dengar dari Rasul? Kalamullah yang Jibril turunkan kepada Rasul berupa Al-Quran. Ini dalil
yang menjadikan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Hatta yasma'a kalam Allah. Apa yang didengar oleh orang muslim? Dari mana mendengar mereka? Dari Rasulullah. Apa yang mereka dengar? Kalam Allah yang Jibril turunkan kepada Nabi SAW yang berupa Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada' wa ilahi. Seperti apa? Kenapa Al-Quran itu kalamullah? Kenapa dikatakan dia ghairu makhluk? Kenapa dikatakan dia minhu bada' wa ilahi ya Allah? Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita bahas tentang pengertian ini, tentang apa yang dikatakan Ahlus Sunnah kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Jangan sampai kita mengira, meyakini bahwasannya Al-Quran yang kita baca adalah apa? Adalah makhluk. Karena kalau sudah kita meyakini hal tersebut, kita sama saja meyakini bahwasanya Allah itu zat Allah, atau ada pada zat Allah makhluknya. Ini sangat keyakinan yang salah. Dan juga nanti orang apa? Kehormatan dia dengan Al-Quran berkurang. Dan itu terjadi. Sebagian dari mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk, apa? Diinjak-injak Al-Quran sama dia. Diinjaknya Al-Quran. Kenapa? Karena dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, sama seperti kita. Dia memiliki keagungan dan keutamaan. Hilanglah kehormatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pertemuan akan datang, kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi. Sehingga kita tahu apa hakikat Al-Quran itu. Dari situ kita bisa, dari situ apa? Kita kehormatan kita, atau penghormatan kita, pemuliaan kepada Al-Quran terwujud. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan Al-Quran. Kita hormati Al-Quran karena itu merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi As-Sunnah, ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menyelisihi pemahaman para sahabat, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.